Halo, gue Petra Sihombing. Selamat datang di Bedah Album. Hari ini gue bakalan bahas album gue yang berjudul Senang Oke, Sedih Nggak Apa-apa. Lagu pertama judulnya 80 km per jam. Sebenarnya gue nggak tahu bacanya gimana, per jam, per hour. Tapi intinya yang gue lihat, yang ada di speedometer tulisannya 80 km/h. Ide awal lagu ini adalah gue pengen bikin lagu yang enak dipakai buat nyetir. Terus lirik pertama yang gue dapat adalah 80 di lingkar luar. Dari situ dimulailah prosesnya untuk menulis tanpa ada tujuannya sebenarnya. Sampai akhirnya gue nemu, oh ternyata lagu ini tentang seseorang yang lagi banyak pikiran, yang lagi merasa hidupnya nggak bisa jalan terlalu cepat, tapi juga nggak bisa berhenti. Jadi akhirnya gue melihatnya 80 itu kayak semacam cruising speed yang enak buat kita sambil nyetir, sambil bawa motor, sambil berpikir, sambil ada angin dari luar masuk ke dalam, terus ngasih inspirasi baru. Meskipun pada akhirnya lagu ini gue ngerasanya doesn't necessarily ngasih conclusion atau kayak jawaban, tapi intinya lagu ini mungkin pada akhirnya gue ngerasanya buat nemenin gue nyetir aja sih. Musiknya gue desain dari awal, beatnya udah begitu, gue pengen rasanya lebih organik, karena awalnya gue waktu bikin demo rasanya agak terlalu elektronik, terus gue kayak akhirnya mencari cara gimana caranya lagu ini bisa terasa tetap seperti kayak lagu yang mungkin gue bawakan dan mungkin gue nyanyikan sebagai Petra gitu. Jadi bukan lagu yang terlalu aneh buat gue lah. Dan ya udah akhirnya jadilah musik yang seperti sekarang. Lirik yang gue suka banget di sini, actually endingnya sih jauh dari sempurna, semua tak harus bisa. Tadinya liriknya tuh beda, gue lupa tapi apa. Waktu gue dapet ini rasanya kayak realistis gitu. Biasanya kalau gue dengar sesuatu tuh kayak lo tuh pasti bisa, apa sesuatu yang menyemangati gitu. Tapi di lagu ini kayak akhirnya gue jatuh ke lirik ini dan gue ngerasa kayak iya semua nggak harus bisa lagi dan itu nggak apa-apa gitu. Akhirnya mungkin ini pun jadi kayak semacam landasan buat gue memulai albumnya. By the way, ini lagu pertama yang gue tulis buat album Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa. Jadi lagu ini cukup bisa merepresentasikan bagaimana gue memulai album inilah. Lagu kedua judulnya Problematika Masa Kini. Secara tidak sengaja track 2 dan lagu kedua yang gue tulis buat album ini. Lagu ini tentang apa ya, sebuah refleksi soal sebuah hubungan di era sekarang, tentang kayak kesibukan, ambisi apa yang orang mau, dan kayak burnoutnya lo mengatur jadwal dengan orang-orang yang lo sayang gitu. Pada akhirnya di lagu ini juga gue nulis tentang kayak ini tuh hal yang baru nih buat gue, jadi please kasih gue waktu, kasih gue space untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang baru ini gitu. Lagu ini setengah-setengah sebenarnya dikerjain ya. Waktu itu setengahnya gue kerjain di Jakarta pas gue masih tinggal di Jakarta. Terus setengahnya lagi gue lanjutkan waktu gue udah pindah ke Bali. Lagu ini tuh nggak banyak hal yang terlalu gue pikirin banget secara teknis ya. Karena mungkin ini salah satu lagu dengan produksi paling simple yang gue kerjain di album ini. Gue ngerasanya lagu ini tuh pas aja gitu. Karena mungkin juga karena gue pengen orang bisa denger liriknya lebih daripada apa yang gue mainin di instrumen-instrumennya. Secara produksi juga gue dibantuin sama Enrico di sini, dia main drum di lagu ini. Semua gitar direkam di Bali. Ada beberapa hal yang sempat direkam di Jakarta, cuma kebanyakan direkam di Bali. Gue inget nulis lagu ini tuh malam-malam. Tiba-tiba kepikiran hal ini dan gue ngerasa kayak kayaknya gue harus nulis soal ini deh. Rasanya juga nggak jauh dari apa yang gue bahas di album gue yang sebelumnya, Semenjak Internet. Masih ada kayak kesinambungannya gitu. Setelah hal-hal yang manis di awal sebuah hubungan, pastinya akan ada momen-momen kayak gini yang kayak, oh gue harus merubah sesuatu, gue harus berada di state yang berbeda nih, gue harus bisa jadi orang yang lebih baik. Nah lagu ini tuh fase itunya. Kalau di Semenjak Internet gue ngomongin tentang bagaimana orang tuh jatuh cinta. Di sini
kayak udah jatuh cinta beberapa lama, terus kayak mulai diterpa dengan hal-hal seru dalam hidup. Hehe. Lagu ketiga judulnya Sebelum 30. Lagu ini gue tutup dengan kata-kata tapi kenapa banyak yang harus sebelum 30. Sebelum 30 itu maksudnya sebelum umur 30 ya. Lagu tentang ngerasa ketinggalan sama teman-teman yang udah kelihatannya jauh lebih duluan daripada kita. Mungkin sedikit nyentuh kayak pertanyaan gue tuh udah cukup belum sih gitu. Lagi-lagi lagu ini gue nulisnya malam-malam. Gue lagi di rumah bokap gue. Dan gue waktu itu umur 31. Jadi sebenarnya gue sudah tidak lagi di umur 20-an menuju 30. Tapi gue kayak tiba-tiba kepikiran gimana ya rasanya jadi orang yang menuju 30 dan merasa kayak anjir gue belum ngapa-ngapain di hidup gue, kayak masih banyak banget hal yang belum gue lakuin dan gue belum pernah merasakan berhasil gitu. Dan gue mencoba mikirin itu dan akhirnya dapet lirik-lirik ini datang dengan tidak sengaja. Terus setelah proses itu akhirnya gue bawa ke studio, gue rekam gitar dan vokal di saat yang bersamaan. Terus selama gue bikin album Senang Oke Sedih Gak Apa-apa, gue selalu balik lagi ke lagu ini untuk bikin musiknya lebih wah, lebih besar dan lebih panjang durasinya. Tapi gak pernah ketemu. Jadi akhirnya yang gue pakai di final version ini yang ada di album adalah versi demo pertama banget dan gak bisa diedit apa-apa karena vokal dan jadi kalau lo ngerekam vokal sama gitar barengan itu mic-nya nggak pick up gitar lo juga, terus mic gitarnya nggak pick up vokal lo juga, jadi nggak ada yang bisa diedit. Tapi gue somehow sudah suka banget dengan rasanya dan akhirnya nggak gue apa-apain lagi. Jadi yang kalian denger di album adalah demo pertamanya yang nggak gue edit dan cuma di mix dan master aja. Lagu berikutnya judulnya 1000. Ini track keempat. Lagu ini tentang perjalanan. Gue tuh waktu mau nulis lagu ini gue pengen banget bikin lagu tentang proses. Cuma gue nggak pengen kayak udah just enjoy the process atau kayak nggak pengen ngomong gitu secara gamblang gitu. Dan gue keinget sesuatu kayak kapan ya, mungkin waktu gue kecil pernah ada yang ngomong pokoknya nabung kalau nggak ada 1.000 tuh nggak akan sampai 1 juta. Jadi gue kayak mikirnya oh 1.000 sampai 1 juta, jadi nabung aja gitu. Dan nabung 1.000-an kan lama banget ya sampai 1 juta. Jadi gue ngerasa kayak oh itu mungkin bisa jadi cara lain untuk gue bilang nikmatin aja prosesnya gitu. Lagu ini juga gue bahas kayak cara gimana orang bisa menerima. Setiap orang punya cara yang beda-beda untuk melakukan sesuatu gitu. Dan gak akan sama, gak akan bisa dibandingin. Tapi yang gue tahu adalah kalau lo enjoy prosesnya, lo bahkan gak usah bandingin diri lo sama orang lain. Karena lo juga menikmati sambil lo jalan gitu. Dan jauh lebih menyenangkan untuk menikmati si perjalanannya dibandingkan lo kayak harus melihat kanan kiri dan membandingkan perjalanan lo dengan perjalanan orang lain karena emang nggak akan sama. 1000 ini gue tulis di Bali, ini udah semuanya gue tulis di Bali by this dari track 3 ke bawah semua udah ditulis di Bali. Lagu ini juga gue ngerekamnya bolak-balik, ada yang di Jakarta, maksudnya gue online, jadi gue sama Valdi itu pemain keyboard gue, dia di Jakarta, Enrico di Jakarta juga, jadi cukup panjang back and forth-nya karena gue kayak pengen get the right recording, moodnya spesifik banget yang gue pengen dan kita nggak ketemu sama sekali, tapi akhirnya jadi si versi final ini. Secara instrumentasi sebenarnya nggak terlalu banyak. Gue tetap pengen menjaga itu kayaknya di album Senang Oke Sedih Gak Apa-apa. Gue pengen liriknya agak di depan tapi juga musiknya nggak terlalu bikin rame yang tidak perlu gitu, dan mungkin itu juga salah satunya kenapa bikinnya lama. Karena gue nggak ada produser, gue ngerjain sendiri. Jadi gue harus memposisikan diri gue sebagai si penyanyinya tapi juga sebagai produsernya gitu. Butuh beberapa hari untuk gue akhirnya kayak bisa set, oh
interlude-nya segini aja. By the way, lagu ini interlude-nya agak panjang di belakangnya. Mungkin ada kayak tambahan 1,5 menit hanya musik doang. Itu lama banget gue ngerjainnya. Mungkin 2 tahun karena gue kayak ngerasa, ini enak nih panjang. Terus abis itu dengerin lagi berapa bulan kemudian kayak, nggak enak lagi panjang, kayaknya harus pendek. Terus bolak-balik selama waktu yang cukup panjang sampai akhirnya jadi di final version ini. Yang tainya lagunya tentang proses, jadi ya udah terima aja. Lagu selanjutnya judulnya Bagasi. Happy banget karena ini satu-satunya lagu yang gue nggak ikutan produserin. Lagu ini diproduseri oleh Enrico Octaviano, partner gue di 23 juga. Nulisnya juga berdua. Waktu itu kalau nggak salah kita bikinnya online, jadi banyak banget proses musik di album ini yang dilakukan secara online lah. Gitu. Lagu ini tuh tentang gimana cara menjelaskan bagasi ya. Kayak setiap orang tuh punya, kalau bahasa Inggrisnya baggage gitu, punya emotional baggage, punya bagasi apapun gitu yang kadang kita kumpulkan selama hidup kita dan kita nggak sadar kalau itu menjadi beban buat kita jalan gitu. Kenapa rasanya kayak berat banget, cuma mau ngelakuin sesuatu aja rasanya bisa berat banget. Dan itu hal-hal yang mungkin baru gue notice gitu. Pas gue notice itu gue baru kayak, hal-hal ini tuh bisa dilepasin ya. Dan ada cara-caranya gitu, ada dan setiap orang lagi-lagi beda-beda caranya. Ada caranya untuk melepaskan bagasi-bagasi dalam hidup seseorang gitu. Dan lagu ini tuh buat gue cukup personal karena gue ngerasa gue banyak bagasi. Dan satu persatu mencoba dihilangkan, mencoba ditaruh di tempatnya. Jadi gue nulisnya cukup literal, tapi ini sebenarnya sebuah metafora lah. Bagasi itu ya itu emotional baggage atau apapun yang membebani seseorang gitu. Refnya cukup simple tapi gue ngerasa kayak ini bisa jadi sesuatu yang mungkin orang bisa langsung tangkap tanpa harus cerna segitunya. Refnya bilang lepaskan tak seharusnya menjadi beban yang dahulu dan yang akan datang. Jadi memang lagu ini mengingatkan gue terus-terusan sih kayak gimana gue harus tetap bisa aware dengan apa yang gue bawa setiap hari. Dan perlu gak sih sebenarnya gue bawa semua itu di hari-hari gue, dan perlu gak sih gue bawa sampai sejauh ini dalam hidup gue gitu. Mungkin perlu, mungkin gak. Itu battle-nya setiap hari. Tambahan sedikit di lagu Bagasi, ada istri gue yang nyanyi. Dia jadi backing vokal. Jadi kita waktu itu pengen bikin choir-choiran gitu, cuma di rumah pas lagi sepi, pas lagi gak ada orang, cuma pengen banget bikin choir. Terus bayarannya gak terlalu mahal dia, jadi akhirnya gue tapi bagus banget, jadinya bagus banget dan rasanya kayak choir beneran. Mungkin karena gue orang Batak dan dia juga orang Batak. Berikutnya judulnya Hantu di Lemari. Salah satu lagu yang paling kalau gue ngelihat spektrum di albumnya, ini salah satu yang di spektrum kirinya gitu, yang agak gelap dan agak pelan lagunya. Lagu ini tentang mendengarkan perasaan. Hantu di Lemari tuh gue kayak pengen bilang, kadang tuh hal-hal yang menghambat kita untuk maju atau untuk melakukan apapun itu faktornya bukan eksternal tapi justru hantu di lemari kita sendiri gitu. Kayak apa yang kita simpen di apa yang kita taruh di lemari kita, yang ada di kamar kita, yang deket sama kita. Dan kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu sebenarnya kita sendiri gitu yang bikin kita stuck di satu situasi atau stuck di satu tempat yang kita nggak mau berada di situ. Di sini juga gue banyak menggunakan kata-kata seperti kayak rasakan semua rasamu. Terus kayak ini tuh kayak permainan antara apa yang gue rasain dan bagaimana gue pengen bisa lebih ngerasain apa yang datang ke gue. Tapi juga gue yang cukup logis gitu. Ini mungkin gue ngomongnya agak nggak jelas, tapi kalau kalian denger lagunya mungkin kalian akan mengerti. Intinya ini kayak logic versus rasa gitu, logika versus rasa. Dan tarik ulurnya antara itu. Dan akhirnya ada juga kayak a cry for help dari sang yang maha kuasa untuk kayak gue pengen tahu sebenarnya jawabannya apa sih. Gue pengen tahu sebenarnya gue tuh harus dengerin yang mana nih. Gue harus dengerin perasaan gue harus dengerin logika gue, atau give me a sign.
intinya lagunya tentang itu. Kalau secara produksi, Hantu di Lemari ini juga nggak terlalu ribet. Gue ngerasanya bagian belakang yang cukup menarik dan cukup ribet itu dibuat oleh Vincent Vivaldi. Dia yang bikin string section, dia yang piano juga dia yang main. Terus menurut gue bunyi strings di bagian akhirnya salah satu piece terbaik yang pernah dia buat. Gue suka banget dan gue ngerasa kayak akhirnya apa yang dia buat di belakang semua orkestrasinya rasanya kalau nggak ada itu bener-bener nggak bisa jadi lagu yang ada sekarang. Gue suka banget sebenarnya bagian itu. Kalau kalian dengerin lagunya, coba perhatiin bagian string sectionnya, bagus banget. Lagu berikutnya judulnya Tangguh. Ini ada sesuatu yang gue udah tulis sendiri tentang lagu ini. Gue boleh bacain aja ya. Sebuah penghormatan untuk seseorang yang kuat dengan caranya sendiri. Dia tidak banyak bicara tapi tindakannya penuh makna. Lagu ini penuh kekaguman dan mengajarkan bahwa ketangguhan tidak harus keras. Kadang justru tenang dan apa adanya. Jadi Tangguh itu tentang seseorang yang gue kagumi dan gue banyak belajar dari orang itu. Meskipun dia juga banyak hal-hal yang dia lewati yang gak enak dalam hidupnya, tapi dia bisa ngelewatin itu dan menjadi contoh buat gue. Dan gue berharap lagu ini bisa jadi penghormatan. Siapapun yang denger lagu ini bisa ingat ada satu figur dalam hidupnya yang kayak, oh ya dia sih, dia yang ngajarin gue banyak hal dalam hidup ini gitu. Karena gue yakin pasti setiap orang punya satu figur itu. Kalau secara musik, lagu ini hanya gitar saja. Tapi lagi-lagi ada Vincent Vivaldi di sini dengan piano dan stringsnya. Setelah dipikir-pikir, gue cukup sering kerja sama dia dan gue kenal Valdi dari 2011-2012 dan dari tahun segitu juga kita udah kerja bareng. Di album ini banyak orang-orang yang gue ajak ikut nulis bareng adalah orang-orang yang gue nyaman kerjanya gitu. Gue doesn't necessarily dia adalah yang terbaik dalam bermain piano atau bikin orkestrasi gitu, tapi gue ngerasa nyaman aja gitu. Dan akhirnya setelah gue baca lagi siapa aja yang gue ajak terlibat di album ini, ternyata banyak banget yang memang sesimpel karena gue suka kerja sama dia dan mungkin gue udah lama kerja sama dia. Dan by the way lagu ini juga gue tulis berdua, gue tulis bareng Tulus. Sebenarnya gue udah mulai duluan, terus abis itu gue bikin diskusi lah sama Tulus dan akhirnya dia ikutan nulis juga. Masih banyak cinta di dunia, masih ada jika kau Ini lagu ke-8, judulnya Masih Banyak Cinta di Dunia. Judulnya terkesan sangat positif, tapi sebenarnya seperti apapun dalam hidup, yang terlihat positif pasti datang dari sesuatu yang kita lewati. Kadang berat juga melewatinya, kadang juga situasinya sangat tidak enak, tapi orang akhirnya melihat ada sesuatu yang positif dari apapun yang kita udah lewatin. Masih Banyak Cinta di Dunia itu menceritakan tentang seseorang yang sebenarnya dibilang takut jatuh cinta juga nggak gitu banget, cuma rasanya kayak dia kalau mau berada di dalam sebuah relationship, kayak dia nggak bisa sepenuhnya mengekspresikan dirinya gitu. Dan ternyata dia punya history kalau dia pernah ditinggalin dan dia pernah kayak udah cinta banget sama seseorang tapi ternyata orang itu tidak cinta segitunya sama dia gitu. Dan lagu ini sebenarnya kayak gue pengen ngebahas masih ada kok sebenarnya cinta di dunia di saat kita bisa ngelepasin hal-hal yang seperti itu gitu, hal-hal yang kayak susah untuk mengungkapkan semuanya, tapi sebenarnya di saat lo udah bisa nge-crack itu sebenarnya masih ada kok, kayak pengen bilang masih ada harapan buat orang-orang seperti itu gitu. Dan lagu ini adalah reminder yang paling kencang banget di hidup gue tentang gue sendiri. Jadi lagu ini lagu yang terakhir yang gue tulis buat album, dan gue ngerasa albumnya nggak lengkap kalau nggak ada lagu ini. Karena di lagu ini gue nggak ngomong ke siapa-siapa selain diri gue sendiri. Mungkin lagu dengan pelajaran paling banyak dalam proses menulisnya, dan akhirnya sampai merasa oh gue udah cukup berani untuk ngomong ini ke diri gue sendiri di album gue. Kalau secara musik, salah satu yang paling seru, gue merasa ini bisa jadi opening atau jadi closing yang seru banget karena lagunya heboh dan key-nya agak tinggi. Sebenarnya ini udah bener-bener kayak di ujung suara gue, jadi kalau di range gue sebenarnya dia udah kayak di
udah di ujung banget. Tapi gue ngerasa kayak gue pengen ada itu di album supaya nanti kalau gue bawain di panggung bisa lebih seru gitu. Dan semoga bisa terjadi. Secara musik gue juga sangat seneng karena banyak elemen yang gue jarang banget pakai. Synthesizer akhirnya lumayan balik lagi. Jadi ini rasanya ada album seperempatnya, ada semenjak internetnya. Gue sambungkan dengan pembahasan yang masih nyambung lah di album Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa ini. Yang ini lagu ke-9, judulnya Berbeda Realita. Lagu ini bilang bersama tak harus sama. Jadi kayak campaign sesuatu gitu ya rasanya. Tapi lagu ini gue tulis bertiga. Gue, Teddy, Aditya, dan Randy Pandugo. Gue berangkat dengan ide kayak gue pengen bikin lagu tentang ya kita udah pasti orang yang berbeda gitu. Pun kita misalnya pacaran atau suami istri atau sahabatan, kita di ruangan yang sama pun pasti kita ngerasain hal yang beda-beda. Apa yang lo pikir soal sesuatu, misalnya kita ngeliatin hal yang sama gitu, pikirannya udah pasti beda. Pun dua-duanya senang, satunya excited atau kayak bahagia. Senang dan bahagia dua hal yang mirip tapi tetap nggak sama. Pada akhirnya gue melihatnya kayak ya sama-samanya orang kita pasti beda gitu. We have different takes on everything dan itu tidak memberhentikan kita untuk bisa bareng-bareng gitu. Justru itu yang bikin kita akhirnya bisa actually saling melengkapi satu sama lain gitu. Secara songwriting, gue ngerasa kayak ini salah satu yang paling seru karena gue bisa ngobrol sama orang lain gitu. Gue nulis ini sama Teddy sama Randy dan lagi-lagi dilakukannya secara online. Waktu itu gue udah dapat dari bagian verse sampai chorus dan ada satu bagian yang kayak sebelum solo gitar yang gue nggak tahu mau bahas apa gitu. Dan waktu itu kita sebenarnya zaman itu lagi suka, gue, Teddy, dan Randy lagi suka just being online terus kayak nemenin satu sama lain kerja gitu loh. Semuanya nge-mute Zoom-nya, terus kalau mau ngobrol ya satu unmute baru kayak kita ngobrol di tengah kita lagi kerja. Terus gue pas banget lagi ngerjain lagu ini dan gue kasih denger ke mereka. Teddy dapet ide, terus Randy dapet ide, akhirnya kita back and forth ide buat lagu ini. Dan akhirnya dapet tuh si bagian yang sebelum solo gitar itu. Gue gak kepikiran sama sekali kalau gue yang harus menulis lirik itu sendirian, tapi ide dari Teddy sama Randy bener-bener kayak super helpful dan gue ngerasa kayak mereka ngerti apa yang gue lagi coba bahas gitu. Akhirnya itu masuk ke lagu ini dan sampai ke final versionnya. Lagu satu sebelum terakhir di album Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa, judulnya Kau dan Canggumu. Lagu ini satu-satunya yang fiksi di album ini. Tadinya tuh gue pengen bikin lagu tentang perasaan gue tinggal di Ubud. Itu idenya sebenarnya sangat tidak brilian gitu. Terus gue ngerasanya kayak, apa yang bisa bikin ceritanya seru ya? Oh, gue bikin cerita aja. Dan akhirnya gue mikirin, oh ada dua figur nih, ada seorang cowok, ada seorang cewek. Terus mereka tadinya pacaran, terus akhirnya putus. Terus tinggalnya agak jauhan dan si ceweknya ini setiap ke Bali tuh selalu kayak tetap ngajakin ketemuan gitu. Padahal sebenarnya si cowoknya udah nggak pengen. Long story short, kalian dengerin sendiri aja lagunya. Si cowok ini akhirnya belajar untuk bilang enggak. Dan ternyata waktu dia bisa bilang enggak, itu adalah the best decision yang dia pernah ambil dan mungkin the best lesson di hidupnya dia. Kayak gila ya, akhirnya pas gue bilang enggak ternyata ini hal yang terbaik yang pernah gue rasain gitu. Dan dia akhirnya berhasil untuk menolak dan bilang enggak ke orang yang selalu memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang dia nggak mau lah. Secara produksi ini yang paling nggak ada apa-apa karena bener-bener cuma gitar dan piano, gitar dan vokal, ada piano sedikit. Di produksi lagu ini tuh gue mencoba banyak cara, gimana caranya bunyi gitarnya kayak hancur gitu. Gue pengen ngancurin bunyi gitarnya tapi dengan bunyi yang masih enak. Dan akhirnya gue nyoba banyak hal, gue nyoba pitch up, pitch down, mainin di kunci apa, terus baru gue turunin. Terus gue coba ganti tuning gitar juga, sampai akhirnya ketemu bentuk yang ini. Dan sejujurnya gue nggak tahu ini yang apa. Jadi udah terlalu banyak gue hancurin bunyi gitarnya. Sampai akhirnya gue baru kayak, oh ini yang mana ya? Akhirnya yang gue pakai gitu. Jadi akan susah dimainkan live. Baru kepikiran sekarang.
Lagu terakhir di album Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa judulnya Sia-Sia. Lagu ini yang paling kontemplatif dan paling banyak kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, banyak pertanyaan eksistensial lah. Dan gue ngerasa lagu ini pas aja untuk gue taruh di track terakhir. Karena kalau ditaruh di depan kayaknya orang kayak baru denger, waduh pusing gitu, berat banget. Dan gue ngerasanya secara bunyi juga dia sangat tepat untuk berada di track terakhir. Hampir semua lagu di album Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa tuh gue secara tidak sadar tidak memberikan conclusion apa-apa gitu di setiap lagunya. Kayak seperti judul albumnya, kalau senang ya oke, kalau sedih ya nggak apa-apa gitu. Rasanya kayak ya udah nerima aja apa yang datang gitu. Dan menerima itu juga gue merasa itu bukan hal yang mudah gitu. Menerima itu butuh kebijaksanaan, menerima itu butuh keberanian juga gitu untuk lo bisa menerima apapun yang datang ke lo. Menerima juga bukan artinya lo kayak semuanya lo telan dan lo jadikan pegangan hidup atau jadi bagian dari hidup lo gitu. Kadang kita bisa memproses sesuatu tanpa harus terlalu membuat itu jadi milik kita sendiri gitu. Sia-sia ini lagi-lagi apapun semua hal yang gue terima dan akhirnya gue pertanyakan gitu. Gue senang banget akhirnya bisa mengakhiri sebuah album dengan sebuah pertanyaan kayak gue tuh cukup gak sih, gue sia-sia gak sih. Dan gue suka perasaan itu bisa mengakhiri album ini gitu. Karena sebuah topik yang kadang gak perlu jawabannya. Dan gue ngerasa kayak mengakhiri dengan pertanyaan bakal bikin orang dia bisa bawa pulang sesuatu dari album ini gitu. Tanpa harus kayak oh berarti aku harus melakukan A, B, C, D gitu. Tapi lebih kayak yang, oh iya juga ya, jadi kepikiran gitu. Dan semoga pikiran-pikiran yang orang-orang dengerin di album ini bisa jadi sesuatu yang terus menggelitik hari-hari orang-orang yang mendengarkan albumnya. Makin belakang albumnya makin gak ada hal-hal teknis yang bisa terlalu dibahas. Cuma oke, gue ada satu hal. Gue waktu itu lagi dengerin ada orang di YouTube ngulik lagunya Bon Iver. Dia tuh kayak ada 2 gitar kanan kiri gitu. Terus gue kayak, kayaknya menarik. Lagu apa ya? Gue lupa lagi lagu apa. Tapi dia ada gitar akustik kanan kiri gitu. Terus akhirnya gue nyoba satu gitar akustik gue rekam pakai pickup akustik tapi yang bukan pickup dalam gitu, bukan mic, jadi pickup biasa, bunyi agak kaleng gitu. Itu yang rada cempreng gue taruh di kiri, terus ada piano di tengah, terus ada satu gitar lagi di kanan dengan konfigurasi seperti biasanya gitar di miking gitu. Dan ternyata efeknya menyenangkan, rasanya kayak agak beda dari hal-hal yang gue bikin. Karena sebenarnya secara lagu dan secara bunyi kayak key-nya juga sama Canggu. Jadi lagunya kalau gue nggak bedain secara produksi rada terlalu mirip rasanya, dan gue taruhnya di track 10 dan 11 jadi dempet banget. Rasanya kalau orang nggak ngeh itu kayak bisa berasa kayak satu lagu. Makanya gue put extra effort untuk produksinya supaya terdengar beda dari track sebelumnya. Itu bisa jadi kayak pikiran kalian juga kalau lagi bikin lagu dan tracknya dempet dan agak mirip. Jangan lupa untuk dengerin album Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa dari saya, Petra Sihombing. Ada fisiknya juga, bisa dilihat di semua sosial media yang gue punya. Linknya ada di sana. Terima kasih. Itu dia beda album dari gue, Petra Sihombing.